Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola dan khususnya para penggemar Manchester United, karena di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas tentang keberhasilan Manchester United yang akhirnya bisa membeli Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Kita tahu bahwa perburuan MU untuk bisa mendapatkan Jadon Sancho ini sudah berlangsung sangat lama. Mulai serius sejak tahun lalu, tapi tentu sebelumnya juga MU telah terus memonitor perkembangan dari Jadon Sancho. Jadi dengan bisa membeli Jadon Sancho dengan harga yang begitu mahal, berarti MU ini punya duit. Kan banyak nih yang mengkritik ke manajemen MU, kenapa tidak bisa membeli pemain dengan harga mahal. Dan saya beberapa kali pernah menegaskan bahwa bukan berarti MU tidak sanggup, tapi mereka memang berkalkulasi. Sekalian menghemat, jangan sampai mengeluarkan uang sebegitu besar, tapi kemudian pemain tersebut sulit berkembang di Manchester United. Kita tahu kan bahwa sebelumnya juga Jose Mourinho membeli cukup banyak pemain sebelum Ole Gunnar Solskjaer menjadi pelatih Manchester United. Sudah ada beberapa pemain yang memang dilepas oleh Ole yang sebelumnya bermain di bawah Jose Mourinho. Jadi memang perlu berhati-hati manajemen MU dan akhirnya mereka mendapatkan pemain yang memang mereka butuhkan di skuad MU. Memang banyak juga sih yang masih berdebat. Kenapa sih membeli Sancho? Kan masih ada Greenwood, kan Rashford juga bisa bermain di kanan. Daniel James juga bisa bermain di kanan meskipun James kita tahu bahwa terbiasa bermain di sektor kiri. Tapi kan poinnya bukan soal kenapa butuh Sancho, bahwa kenapa tidak MU membeli Sancho. Ya karena yang pertama nih kita perlu pahami teman-teman bahwa Sancho usianya masih muda. Kemudian yang kedua, dia adalah warga negara Inggris. Means dari segi komunikasi dia tidak akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan pemain-pemain Manchester United lainnya. Dan ketiga, dia sudah sering berlatih dengan pemain-pemain lain MU yang merupakan bagian dari tim nasional Inggris. Contohnya adalah Maguire dan juga Rashford. Jadi artinya tentu mereka sudah saling mengenal. Tidak akan butuh waktu yang lama bagi Jadon Sancho untuk betah di MU. Karena penting juga bagi pemain untuk betah di klub barunya. Baru kemudian tentunya dia bisa bermain dengan lebih tenang lagi secara teknis permainan. Karena jika tidak betah sulit juga. Bisa gak fokus itu dalam sebuah pertandingan. Sama juga kan seperti kita, kalau kita gak betah di sebuah pekerjaan, pasti kan kita pikirannya tuh mulai berbeda. Kita akan sulit berkonsentrasi pada tugas yang kita diberikan oleh pimpinan kita. Dan dalam klub sepak bola pimpinannya adalah manajer klub. Jadi Sancho yang pertama-tama nih menurut saya ini akan dengan mudah betah di MU karena dia sudah mengenal beberapa pemainnya sebelumnya. Walaupun ada juga pemain-pemain lain kan seperti pemain bintang MU saat ini Bruno Fernandes kan yang merupakan rajanya di Manchester United, bukan cuma raja penalti loh. Tapi Bruno Fernandes ini juga banyak memberikan assist, banyak mencetak gol. Musim lalu dia adalah pencetak gol terbanyak bagi Manchester United, apalagi di Premier League, bisa melebihi Rashford dan juga Cavani meskipun sebagian besar adalah penalti. Tapi jumlah asisnya juga kan belasan. Jadi jika sudah ada satu raja, perlu juga pangeran lainnya yang masuk. Nah pangeran itulah yang namanya adalah Sancho. Karena MU perlu alternatif atau perlu opsi lainnya. Jika nantinya Bruno Fernandes di lock di sebuah pertandingan atau Bruno harus absen. Fakta menarik lainnya teman-teman bahwa Jadon Sancho tidak bisa masuk ke starting lineup dari tim nasional Inggris di Euro 2020. Dan saya pikir itu bukan karena Jadon Sancho tidak punya kualitas atau kemampuan. Tapi memang bagian dari taktik dari Southgate yang bisa saja nanti menyulitkan Jadon Sancho. Karena kan kita perhatikan bahwa Inggris lebih sering mengandalkan permainan dari kedua sektor flank yang melibatkan para pemain yang berada di sektor wingback dalam urusan membangun serangan. Dan pemain yang berada di posisi lini depan itu lebih aktif melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu yang dipilih pertama adalah Foden, kemudian Bukayo Saka. Bisa juga Sancho itu bermain di sebelah kiri, tapi kan kita tahu posisi itu sudah milik Sterling dan Sterling bisa terus-menerus mencetak gol. Jadi bukan berarti Sancho ini tidak bagus, tapi memang taktik dari Southgate ini justru akan menyulitkan pergerakan dari Sancho di atas lapangan. Maka itu yang dipilih adalah Bukayo Saka yang pernah juga nih pemain asal Arsenal tersebut yang masih muda atau merupakan future star dari Arsenal dan saya berharap tetap di Arsenal bisa juga mendapatkan star of the match kan di salah satu pertandingan Euro 2020. So it's all up to the tactic. Tapi kan bukan di MU.
di MU itu pelatihnya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Tentu Ole membutuhkan Sancho karena dia terus memburu Sancho sejak tahun lalu. Tadi kan sudah saya berikan 3 alasan kenapa MU perlu membeli Jadon Sancho. Nah, alasan keempat nih teman-teman, bahwa Jadon Sancho sudah berpengalaman bermain di luar Inggris dan juga termasuk pemain yang sukses di Borussia Dortmund. Mengapa Jadon Sancho bisa sukses di Borussia Dortmund? Ya karena dia ditempatkan di posisi naturalnya. Ya, dia bisa bermain di sebelah kanan wing, ya posisi penyerang sayap, atau di sebelah kiri posisi penyerang sayap. Jadi dia memang lebih sering ditempatkan di salah satu posisi tersebut. Memang ada beberapa pertandingan dia masuk sebagai pemain pengganti bermain di posisi gelandang serang. Jadi artinya pemain ini bisa ditempatkan di beberapa posisi. Itu tentu akan bermanfaat bagi Manchester United. Jadi sudah punya pengalaman, bisa bermain di beberapa posisi tanpa mengalami kesulitan untuk berkembang dalam sebuah pertandingan, tentu adalah sesuatu yang spesial. Dan maka itu MU tidak ingin ditikung lah istilahnya oleh klub lain untuk mendapatkan Jadon Sancho, meskipun saya juga tidak pernah membaca sih bahwa Jadon Sancho ini menjadi target dari klub-klub lain, dan memang Jadon Sancho sendiri yang dikabarkan di media bahwa tertarik untuk gabung ke Manchester United. Ya siapa sih yang tidak tertarik gabung ke Manchester United? MU adalah klub besar. Jika memang mereka belum berhasil lagi menjadi juara di Liga Inggris, tetapi bukan berarti mereka langsung berubah menjadi klub kecil. It takes time. Contoh seperti ini Arsenal. Ya kan, Arsenal nih dulu kan bisa nih menantang MU. Sekarang kemana klub ini? Ya kan, saya pernah katakan bahwa Arsenal tuh sekarang posisinya bukan di atas, bukan juga di tengah, tapi sudah di bawah. Mereka tidak akan bermain di Europa League juga musim depan, teman-teman. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya, karena saya adalah fans sejati dari Arsenal sejak tahun 1990 ya. Tapi saya juga tidak ingin sharing tentang Arsenal ya. Nanti juga banyak keluhan-keluhan yang saya berikan ya. Nanti kalian bilang malahan saya baper. So, saya ingin fokus ke Jadon Sancho. Jadi itu dia alasan-alasan bahwa MU membutuhkan Jadon Sancho. Now it comes to the positioning. Nah ini yang menjadi perdebatan. Ya kan sudah ada pemain lain yang bisa bermain di kanan ya, atau juga di kiri seperti yang tadi saya katakan. Ya tapi kan poinnya bahwa MU perlu opsi lain selain Bruno Fernandes, selain hanya mengandalkan sang raja. Karena dalam beberapa match yang kita perhatikan, saat Bruno tidak bisa berkembang, maka seakan-akan MU tuh tidak atraktif, bahkan tidak kreatif dalam membangun serangan. Jadi terlalu bergantung kepada Bruno itu juga menjadi bumerang dalam beberapa pertandingan bagi Manchester United. So they need an option, and that option is in Jadon Sancho. Kenapa begitu? Karena teman-teman perlu perhatikan performance dari Jadon Sancho saat dia membela Borussia Dortmund. Dalam 3 musim terakhir dia adalah pemain yang bisa memberikan banyak assist. Bahkan pada sebelum Erling Haaland bergabung ke Borussia Dortmund, sempat 2 musim ya, dia menjadi top scorer dari Borussia Dortmund. Jadi pemain ini bisa memberikan assist, bisa mencetak gol. Mirip seperti Bruno Fernandes. Positioningnya juga bisa di beberapa posisi. So, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda nih bagi Manchester United. Bahwa mereka punya pemain yang muda nantinya, mereka punya pemain yang berpengalaman, pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Seharusnya logically penyesuaian dirinya tidak akan begitu sulit di MU. Dan sekarang tinggal bagaimana Ole memikirkan formasi yang akan diterapkan. Kalau menurut saya bisa saja MU nanti menerapkan formasi 4-3-3. Bruno bermain di tengah bersama McTominay atau juga Fred di depan. Menurut saya, Rashford di kiri, Cavani di tengah, dan juga Sancho di kanan. Atau juga 4-3-3 ini yang di depan ini bisa ditukar nih pemain-pemainnya atau dirotasi ya. Bisa juga di striker itu dimainkan Rashford, kemudian Greenwood bermain di kanan dan Sancho bermain di kiri. Jadi banyak opsi bagi Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana dengan formasi 4-2-3-1? Bisa juga Cavani sebagai target man, or maybe Martial. Hey, ya jangan juga kita lupa Martial masih berada di Manchester United. Jika memang musim lalu performance-nya buruk, ya bukan berarti musim ini akan buruk juga. Ya kita harus juga melihat nanti bagaimana perkembangan dari Martial. Bisa saja nanti dia juga menjadi salah satu pemain yang masuk dalam rencana Ole. Kan semakin banyak opsi bagi Ole semakin baik. Karena MU akan bermain di beberapa kompetisi musim depan. Jadi jika 4-2-3-1, ya berarti di depan itu bisa ditempatkan antara Martial atau juga Cavani. Di belakangnya ya seperti biasa Bruno, tengah, di kirinya Rashford atau juga James, ya kan Daniel James bisa, di kanannya bisa Sancho atau juga Rashford, dan di belakangnya adalah double pivot yang biasa yaitu McTominay dan juga Fred. So this is
one of the best buy from Manchester United selain sebelumnya yang mereka pernah merekrut Bruno Fernandes. Dan saya pikir dan perasaan saya mengatakan ya, atau hati kecil saya ini mengatakan bahwa Sancho akan sukses di Manchester United karena dia adalah pemain yang sudah merasakan pressure luar biasa bermain di Jerman. It is not easy, apalagi bagi pemain muda seperti Sancho pindah dari Inggris bermain di Jerman dan kemudian bisa masuk dalam skema pemain inti dan juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Itu tentu sesuatu yang memang perlu diperhitungkan, dan saya pikir sekarang MU tinggal mencari satu lagi pemain di posisi center back. Kira-kira siapa pemain tersebut, teman-teman? Kalau menurut saya Rafael Varane, ya, itu bisa menjadi opsi bagi Manchester United karena mereka butuh pendamping dari Maguire yang sekarang tentu sudah lebih matang permainannya. Seperti Varane yang juga punya pengalaman. Jadi MU ini sudah mendapatkan pemain yang memang mereka incar sudah lama. Nah, tinggal sekarang kita menunggu bagaimana progres ya dari klub-klub lain. Klub ini nih ya, yang saya mendengar nih Ben White yang rencananya akan bergabung. Saya belum cek juga nih Ben White ini dari mana. Jika saya tidak salah dari Brighton. Jika saya salah silakan kalian koreksi. Tapi ya begitulah Arsenal. Tertinggal jauh sekarang dengan klub-klub lain ya. Ya mau gimana lagi ya, saya perlu menerima ya kenyataan tersebut. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya tentang Jadon Sancho yang akan bergabung ke Manchester United. Silakan berikan counter analisa kalian tentang bergabungnya Jadon Sancho ke Manchester United. No hit, only football. Salam sepak bola.